Saya baca Bu ya, saya baca ya. Itu kan hanya kitabnya Yahudi yang Ibu ambil untuk mengajarkan ajaran setan supaya menyembah kepada manusia Yesus. Yesaya di situ tidak bercerita tentang Yesus, Bu. Di situ sedang berbicara tentang seorang bayi yang telah lahir, Bu. Sang raja kita mana? Jangan panjang-panjang ya, Bu. Oke, Pak. Iya, Tidak apa-apa iya. panjang. Kalian boleh panjang, tapi kami tak bolehlah panjang. Iya, Toh? tadi panjang karena tak ada otennya. Kalau sekarang sudah ada oteng, kita tiktokan aja gitu maksudku. Oh gitu ya, oke Iya. siap. Bang. Bisa tidak Ibu membuktikan ke saya Yesus bukan manusia? Silakan. Oke, baik. Saya membuktikan dengan dalil Alkitab. Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai ke ayat 14, coba dibaca. Oke, saya udah hafal kalau itu. Kita tiktokkan. Dia Bu. berkata, Kita akulah guru, aku Iya. adalah Tuhan. Enggak. Aku adalah Tuhan dan Tuhan. Ibu tidak sedang di gereja. Kita tiktokkan aja. Kita tiktokkan Ibu. Coba Anda bedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Bisa enggak Anda bedakan itu? Dan coba dibaca, di situ tertulis Tuhan. Ya, saya tanya dulu nih. Ibu bisa enggak bedakan antara kata Tuhan dengan kata Tuhan? Ya, saya bisa bedakan Tuhan Ya. beda dengan Tuhan. Nah, Tuhan sekarang adalah dalam bahasa Yunaninya Yohanes 13:13 itu apa di situ? Oh, baiklah, mungkin Nah, itu silakan. tidak tepat. Oke, tidak tepat. Coba kita baca dalam Yesaya pasal 9. Jangan ayat salto kemana-mana dulu. Yesaya itu kitabnya orang Yahudi. Jangan samber ke sana. Jangan samber ke sana. Pertanggungjawabkan iman Kristen Anda tanpa menggunakan kitabnya agama lain. Jangan Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi di mana si pemilik, dengar Bu, gantian kita Bu, gantian. Jangan Anda menggunakan Ibu bisa diskusi baik kan? Jangan Anda menggunakan kitabnya agama lain di mana si pemilik kitab tidak menuhankan bayi Yesus. Jangan. Ibu pertanggungjawabkan Yesus Tuhan dengan kitab Anda sendiri. Anda membawa Yohanes 13:13, bahasa aslinya di situ apa? Tuhan atau Tuhan? Allaha atau Mar? Gitu Bu. Jadi jangan menipu, jangan menyesatkan umat. Karena di Islam Bu, mohon maaf nih sebelum lanjut, Islam diajarkan bahwa Kristen itu adalah saudaranya iblis di dalam menyesatkan manusia. Camkan dulu, buktikan kalau Kristen itu bukan saudaranya iblis di dalam menyesatkan. Silakan. Buktikan kalau Yesus itu Tuhan berdasarkan pengakuan Yesus sendiri. Dan yang saya minta kepada saudara, buktikan Yesus bukan manusia. Kalau saudari bisa membuktikan Yesus bukan manusia, berarti Yesus bisa jadi dewa, bisa jadi dia adalah jelmaan apa gitu. Tapi Tuhan tidak mungkin karena dia adalah manusia. Nah sekarang Anda buktikan Yesus bukan manusia, bukti apa yang Anda bawa? Silakan. Itu saya mute, dibuka mute-nya. Bu Rinda, silakan, Bu. itu saya mute. Itu iya, saya sudah membuktikan tadi sama Bang Juma. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 berkata, akulah Tuhan, akulah guru, akulah Tuhan. Nah tepat bahwa perkataanmu itu benar. Aku guru, aku Tuhan, aku Tuhan. Di mana Yesus mengaku Theos, Bu? Di mana Yesus mengaku dewa? Yohanes pasal 13 ayat 13. Itu mengaku dia guru dan Tuhan. 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 Bukan Tuhan. Di situ menggunakan apa? Kurios atau Theos? Itu dibaca, tolong dulu dibaca. Jangan. Saya sudah baca. Di situ Tuhan. dia mengatakan apa? Tuhan atau Tuhan. Bapak berbohong. Aku adalah guru, Tuhan dan Tuhan. Di mana ada Tuhan dan Tuhan? Tak ada. Jangan menipu, Bu. Jangan nipu.
Jangan nipu. Saya ini tidak menipu. Anda sedang menipu dengan mengatakan Yesus mengaku Tuhan. Saya pegang Alkitab dan saya tidak Yang menipu. Anda pegang Alkitab atau Alkibul. Dengar, dengar. Yesus ketika datang kepada murid-muridnya tidak menggunakan bahasa Indonesia, Ibu, tapi menggunakan bahasa Aram. Rabam wa maran. Apa maran? Guru dan Tuhan. Bukan Alaha. Kalau Alaha baru Tuhan. Tapi Yesus mengatakan apa? Maran atau mar. Berarti Yesus mengaku Tuhan. Jangan ibu menipu, menyesatkan dengan mengatakan Tuhan dan Tuhan. Aduh, jangan. Kenapa? Karena Al-Quran akan semakin benar kalau Anda melakukan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Sesungguhnya teman-teman daripada setan itu adalah orang-orang kafir. Mereka tidak akan berhenti menyesatkan. Nah, ini ibu sedang menyesatkan dengan menyampaikan kepada kami bahwa Yesus Tuhan, itu adalah menyesatkan. Ayo, yang jujur. Yesus mengaku maran atau Alaha? Jawab. Bagi airnya dong. Bu, itu saya mute, dibuka mute-nya. Ibu, Bu Rinda, ya. Ini mic-nya kenapa ditutup-tutup ya? Bu, ngocos terus. Oh, ya, cobalah dibaca dulu. Jangan bilang saya berbohong menipu. Saya tidak menipu. Coba dibaca. Akulah Tuhan, Guru dan Tuhan. Mana ada kayak begitu, Ibu? Alamak, mana ada kayak begitu? Akulah Guru, Tuhan dan Tuhan, itu di mana? Saya buka kameranya Oke, ya. Tidak silakan, ada. silakan. Bentar ya. Oke. Yohanes. Ini saya dibilang pembohong. Oh iya, pasti. Itu satu paket dengan agama Anda itu. Silakan. 13 ayat 13. Yes. Bentar ya. Ini terang ya. Terang ya. Kamera saya. Dibesarin. Oke, nampak ya. Nampak. Ya, Ini udah. Alkitab. Oke, Alkitabnya ini. Nah, baca dari atas itu, ini Yohanes ya. Ini kok nggak nampak ya. Coba itu kameranya dibesarkan. Itu udah besar, Bu. Bu, sudah Bu. Yohanes. Ya. Apa itu? Apa? Coba dibaca. Kau mengatakan aku guru dan Tuhan. Mana? Apa? Di mana? Tuh, baca ya. Mana? Apa itu, Ibu? Itu. Itu apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah. Kan gitu. Bahasa Yunaninya yang terakhir itu adalah Emi. Tak ada dia mengatakan akulah guru dan Tuhan, tak ada. Dia hanya mengatakan Emi, akulah guru, akulah guru. Ibu menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia itu? Ketawa. Apa ini bisa baca tidak? Bah, ini bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Ini bahasa Indonesia. Iya, sekarang Yesusnya, Ibu, saya tanya dulu Ibu. Yesus ketika datang di tengah-tengah muridnya, dia menggunakan bahasa apa? Nah, Alkitab kami sekarang bahasa apa coba? Saya tanya dulu. Kita tidak tidak merujuk. Dengar Ibu. Kebenaran itu harus berasal dari sumber. Bu, kebenaran itu sebuah surat kabar kalau dibaca harus disesuaikan dengan sumber. Surat kabar yang Anda baca itu sumbernya dari Yahudi katanya.
terjadi di tengah-tengah kaum Yahudi. Berarti menggunakan bahasa apa kala itu? Menggunakan bahasa Ibrani Oh, atau Ibrani. menggunakan bahasa Aramaik. Sekarang bahasa Alkitab itu versi apa? Coba Saya dijawab. tidak mau tahu bahasa kitab apa di kitab Bahasa Anda. Saya nggak mau Indonesia, Pak. tertipu. Bahasa Indonesia. Ya, sekarang yang kita tanya ini Yesus. Yesus bahasa apa, Ibu? Yesus pada saat mengajar kepada muridnya yang asli bahasa apa, Ibu? 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 Jawab aja Bu, bahasa Bugis gitu. Aku mute, buka. Wa kana Aku mute, aku al-kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Ini yang sedang Anda lakukan, menolong setan untuk melanjutkan ajaran setan agar manusia tidak menyembah kepada Tuhan yang benar tetapi menyembah kepada Tuhan yang palsu. Saya tanya, Yesus menggunakan bahasa apa kala itu? Kala dia mengucapkan di dalam Yohanes 13:13, dia menggunakan kata apa? Bahasa apa? Ibrani, Aramaik, Yunani, Bugis, bahasa Indonesia, bahasa Toraja, bahasa Batak, atau apa? Jawab dengan jujur. Silakan. Dibesarin dong, aku nggak bisa besarin diri sendiri. Host moderator nih. Tuh dia, tuh ya. Engkau memanggil aku guru dan tuan. Tuan. Ya. Tuan. Engkau memanggil aku guru dan tuan. Dan memang demikian, karena itulah aku. Nih Bu Rinda, buka mic-nya nih, baca. Bu Rinda, buka mic-nya Bu Rinda. Bu Rinda, mic-nya dibuka. Ini Yohanes 13:13. Engkau memanggil aku guru dan tuan nih, tuan. Tuan nih. Tuhan dan Ini tuan. Yesus Tuhan dan mengatakan Tuhan. dalam bahasa Yunani didaskalos kai kurios. Dalam bahasa Aramaik dia mengatakan rabam wamaran. Nah, sekarang Anda menggunakan bahasa Indonesia. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar, versi bahasa Indonesia atau versi bahasa Ibrani? Mana yang benar? Sebentar dulu, di situ kan udah kamu baca, karena aku Tuhan dan gurumu sudah membasuh kakimu, hendaklah kamu saling membasuh. Tuan, Bu, ini Tuan, tuan. situ tuan, tuan. Baca. Tuan. Ini tuan. Tuh. Saya memang sudah baca, memang tertulis Tuhan, kok dibilang Tuhan? Ini tuan. Bu, tengok layar. Tengok layar, Bu. Tengok layar, tengok layar HP nih. Oh. Paham kan? Paham tidak? Iya, saya paham bahwa iblis sedang bekerja dalam diri ibu, sehingga ibu menitipkan pesan iblis itu agar Yesus itu dituhankan. Oke. Ah, gitu dong. Coba kita baca dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Apalagi kitab, kenapa lagi kitabnya Yahudi, Bu? Orang kitab Yahudi mengaku Yesus bahwa dia raja dan Allah kekal. Iya kan? Ya ampun, Haleluya. itu tidak berbicara mengenai Yesus. Yesaya 9. Bu, Ibu, Yesaya 9 itu tidak berbicara terkait dengan orang yang akan lahir, tetapi orang yang telah lahir. Pada saat Yesaya 600 tahun sebelum Yesus lahir, apakah Yesus sudah lahir? Bu, Ibu. Di situ dikatakan kata yulad, telah lahir. Ini si penyesat Islam ini luar biasa, dia itu nipu-nipu orang. Coba baca kalau berani.
Saya baca Bu ya, saya baca ya. Itu kan hanya kitabnya Yahudi yang Ibu ambil untuk mengajarkan ajaran setan supaya menyembah kepada manusia Yesus. Yesaya di situ tidak bercerita tentang Yesus, Bu. Di situ sedang berbicara tentang seorang bayi yang telah lahir, Bu. Sang Raja kekal itu Yesus Kristus di situ ditegaskan. Tidak ada di situ, Bu. Jangan nipu. Tidak ada. Coba dibaca. Saya Coba. baca dengan baik di iya. Saya tidak takut kan? apalagi kepada pengikut setan. Mana saya takut? Sebab seorang anak telah lahir. Telah lahir ini bahasa Ibraninya apa, Bu? Ya, semakin Apa? lanjutkan. Lanjutkan Ibu, dulu, jangan Ibu debat. telah lahir itu apa? Di situ dikatakan, yalah telah lahir. Sekarang pertanyaan saya, pada saat Yesaya mengatakan telah lahir, apakah Lanjut Yesus dulu. apakah Lanjut Yesus dulu. sudah lahir? Tunggu. Apakah Yesus sudah lahir? Hah? Lanjut dulu bacanya, ayo, Mbak. Lanjut. Saya Jangan, tanya, apakah Yesus Jangan dulu telah bacanya. lahir? Saya bilang sama Saya tanya, seorang anak telah lahir untuk kita. Anak telah lahir. Pertanyaan saya, apakah Yesus sudah lahir di situ atau belum? sebelum Yesus lahir, dia sudah nubuatkan. Alamak, kucluk. Di situ menceritakan telah lahir, bukan akan lahir. Alamak. Kamu ini memang penyesat. Ya ampun, yang penyesat itu ente. Anda mengambil kitab agama orang untuk mengajarkan agama Romawi Vatikan. Di situ dalilnya sudah sangat jelas. Sebab seorang anak telah lahir, bukan akan lahir. Bukan akan lahir. Ingat, Yesaya dituliskan kurang lebih 700 tahun sebelum Tuhan Anda lahir. Oke? Berarti ini bukan untuk Yesus, Cak Ayu. Seorang putra toh? Iya toh? Woi, seorang putra itu saya juga putra, Bu. Nah, putra di situ ditulis seorang penebus toh? Seorang putra telah lahir, Bu. Seorang penebus kan ditulis di situ. Coba dibaca dulu. Jangan Bu, dibaca. kalau dalam tradisi Yahudi, Bu, tai sapi juga sebagai penebus. Ibu, kalau dalam tradisi Yahudi, tai sapi juga penebus. Oke? Kalau di dalam tradisi Yahudi, membaca melanjutkan. Ibu, saya tanya dulu, Yesus pada saat itu sudah lahir atau belum lahir? Yesus mengaku dia seorang Allah yang perkasa. Saya tanya, saya ulang lagi. Kamu itu penyesat. Di situ Saya ulang lagi, Ibu, saya ulang lagi. Pada saat Yesaya menuliskan Yesaya 9, apakah Yesus telah lahir atau belum lahir? Bu, takut membacanya, saya tidak akan lanjut karena Ibu, saya tahu kamu penyesat. saya tanya dulu, apakah pada saat Yesaya menuliskan kitab ini, Yesus telah lahir atau belum lahir? Silakan dulu baca lanjut. Nanti penjelasannya ada. Kenapa Anda suruh saya membaca? Saya tanya dulu, Yesus pada saat Yesaya menulis, apakah Yesus sudah lahir atau belum lahir? Belum. Di situ dijelaskan di dalam Alkitab 9 pasal 5 itu sampai seterusnya bahwa kisah Yesus itu dinubuatkan juga dalam perjanjian lama sebelum Yesus lahir. Coba diteruskan bacanya, di situ tertulis. Pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Pada saat Yesaya menulis kitabnya, apakah Yesus telah lahir atau belum lahir? Belum lahir. Jangan di situ yang jawab, apa sih? Ente kan bukan Ibu Rinda penyesat ini.
Yang saya tanya si kucluk ini. Jangan dijawab. Coba, wanita penyesat. Wahai perpanjangan tangan setan. Saya ulang lagi kalau tidak Anda turun. Dan Penyesat, saya itu wanita ditegaskan. penyesat dunia, saya tanya. Yesaya 9 nomor 6, di situ dikatakan sebab seorang anak telah lahir. Pertanyaan saya, pada saat Yesaya menuliskan kitabnya, Yesus telah lahir atau belum lahir? Jawab. Kebohongan kamu malam ini. Jangan di-mute Mak Lampir ini, biarkan dia ngomong. Seorang kafir. Yang kafir itu kamu. Oke, saya jawab. Oke ya, tenang. Saya jawab. Saya tidak lari dari kontes kalian. Yesus kenapa sih ada di dalam Yesaya padahal dia belum lahir? Bukankah Yesus itu seorang penggenapan hukum Taurat dan hukum moral? Saya tanya dulu. Pertanyaan saya apa Mak Lampir? Mak Lampir yang saya tanya, Mak Lampir yang saya tanya, Mak Lampir dengarkan. Yesus ini sudah lahir atau belum lahir pada saat Yesaya menulis kitabnya? Itu loh Bu. Ini orang kafir, inilah penyesat ini. Perhatikan orang-orang Kristen yang sudah bergabung, perhatikan dia Dia masih sama bicara Nangis dia. Nangis. Dia ngomong terus dia nggak mau dengar. Terbongkar Nangis. Padahal dia penginjil loh. Penginjil gila, penyesat. Ya, kamu penginjil. Suaminya pendeta loh bang. Pendeta gila, penyesat. Kamu penginjil gila. Saya tanya sama ibu ini apa? Yesaya 9 nomor 6 itu bercerita tentang orang yang sudah lahir atau belum lahir. Atur dulu mulutmu kalau ngomong dulu. Kalau kamu Ya seorang kamu itu manis-manis tapi nipu buat apa? ini orang bilang Penipu kayak kamu itu buat apa? Buat apa? Buat kamu apa? takut baca kan? Takut Buat membaca kan? apa? Ah, kamu itu makanya kamu belajar dulu. Iya. Paham? Kamu tahu tidak perbedaan antara telah lahir dengan belum lahir? Masa? Kamu tahu sama teman? Masa kamu bilang Atau malah saja kesini. baca? Ini sudah 50 akal. Orang sakit ini. Lahir sama atau beda? Permen Gojek harus masuk ini. Permen Gojek masuk, permen Gojek. Kasih tahu dulu permen. Wahai teman-teman Kristen dengarkan ya. Di sini tidak ada unsur penghinaan ya. Kenapa saya panggil dia Mak Lampir? Karena dia penyesat. Dalilnya mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Pertanyaan saya, kalau ini untuk Yesus, apakah saat itu Yesus telah lahir atau belum lahir? Sederhana kok. Lanjutkan bacanya di situ nanti Mau terjawab. dilanjutkan atau tidak? Yang kita tanya Yesus telah lahir atau belum lahir? Berarti kamu takut di situ nanti dibacakan. Bukan saya takut. Bukan saya takut. Yang saya tanya, Yesus sudah lahir atau belum lahir? Luar biasa lahir. Ya radio rusak ini Bu ini. Luar biasa juru selamatku. Haleluya. Gila sendiri aja, ngapain ngajak-ngajak? Mau haliluda, nggak ada urusannya. Yang kita tanya itu Yesus sudah lahir atau belum lahir? Ini takut baca semua. Radio rusak. Mama Ya, cobalah. Mana dalilmu, mana kehebatanmu yang luar biasa. Yang saya tanya pertanyaan sederhana loh. Lah, Yesus Dia nggak belum mau- lahir. dia nggak mau sebelum mendengarkan saya. ini, dia nggak mau. Iya, Begini, begitu. Yang saya tanya ini kan di sini dengarkan, Bu, Ibu, Bu, dengarkan saya, Bu, dengarkan saya sebelum Ibu saya turunkan, dengarkan ya Bu ya. Ini dalil. Mau turunkan saya. Ini dalil, Bu, ini dalil bercerita tentang seorang anak yang telah lahir, bukan akan lahir. Untuk mengetahui siapa yang disebut lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai dan seterusnya itu, Ibu, kita harus tahu dulu apakah Yesus sudah lahir atau belum lahir pada saat Yesaya 96 ini dituliskan. Itu loh Ibu.
dengar Kika Ibu. Astaga. Bicara terus. Dulu di situ disebut Atau walasan nih guys ya, ada kincar itu, diam dulu, ada kincar aja deh. Diam dulu Bu, ada kincar aja deh, yang lain aja. Ini darah putihnya naik ini ibu ini. Ganti aja ya Bang. Ya udah tendang Bang dia diganti tendang. aja. Iya. Tendangan Dah. maut. Alhamdulillah. Ada si King itu, ada si King. Kincar. Ada si